أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan irada Allah pada pagi hari ini kembali kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan terus daraskan ya hilap. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan melanjutkan tentang pembahasan mengenai kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Setelah kemarin kita membahas tema keutamaan berusaha, berarti Bu, dan anjuran terhadapnya. Jadi kemarin tentang usaha, tentang anjuran suami mencari kerja. Bukannya suami, semua orang wajib berusaha. Ini masih kaitannya bab usaha. Jadi bab nikah sudah beres, rumah tangga beres, enak bab usaha, bab perdagangan termasuk di dalamnya. Sekarang judulnya pilar-pilar, tiang-tiang yang menjadikan akad usaha itu menjadi sah, gitu ya. Pilar-pilar usaha atau jual beli yang sesuai syariat. Karena banyak sekali di kita jual beli yang melabrak syariat. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, manit tajaro, siapa yang berjual beli, berusaha, maka fa'alaihi an yatafaqqah, maka dia harus belajar dulu agama dengan benar-benar faham. Kalau tidak, fartatoma sumartatoma, fartatoma sumartatoma. Kalau tidak paham agama, maka jual belinya akan terjerumus ke jurang riba, jurang-jurang yang lainnya yang mengharamkan jual beli tersebut. Saking banyaknya orang yang jual beli tapi tidak paham aturan jual beli. Bahkan di kitab Bulughul Maram dibahas kayak bab kitabul buyu khusus tabu, ngabahas jual beli dari A sampai Z gitu ya. Nah, di sini dalam kitab ini menerangkan pilar-pilarnya. Nanti usaha jual beli menjadi halal kalau sudah memenuhi pilar-pilar tersebut. Jadi pilarnya di sini ada 4 pilar yang mesti diperhatikan dalam proses jual beli. Yang pada asalnya jual beli itu hukumnya halal. Ya Bu ya. Ya, jual beli hukumnya halal. Di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hukum asal jual beli Allah menghalalkan. Segala bentuk jual beli hukumnya halal pada hukum asalnya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga ayat 198, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, tidak ada dosa bagi kalian mencari fadlan, rezeki karunia dari Tuhan kalian.
Yaitu dalam Al-Baqarah dua-duanya ayat bahwa jual beli usaha cari rezeki hukum asalnya halal, karena ujung-ujungnya semua usaha itu bu jual beli. Pada usaha naon wae ujung-ujung nama jual beli. Jadi semua usaha pada hakikatnya adalah jual beli, maka hukumnya halal pada hukum asalnya. 198 itu 198. Nah, di sini di kitab ini nanti kalau ibu mau bahas tentang jual beli yang terlarang, jual beli yang boleh, akad jual beli dan serupa. Nah, tadi na kitab Bulughul Maram. Kaya upami nincak kitab eta di masjid. Karena di masjid orang teh tamat al Bulughul Maram alhamdulillah. Wih deui ke awal deh. Ya. Ai nama pilar tiang jual beli supaya kokoh sah, supaya sesuai syariat. Al-amrul awal, perkara yang mesti diperhatikan pertama dalam jual beli, kata para ulama, telah merangkum beberapa dari kesimpulan Al-Quran dan hadis. Pilar pertama adalah fisihah. Harus memperhatikan tentang keabsahan jual beli. Keabsahan jual beli. Gitu ya. Jadi jual beli itu harus absah transaksinya. Harus sah. Absah itu berarti harus benar-benar. Berarti mencakup 3 bu. Mencakup al-aqid, mencakup orang yang berakad, pelaku akad. Yang kedua al-maqudu alaih. Yang kedua objek akad. Yang ketiga al-lafzu. Yang ketiga lafad akad. Jadi yang dimaksud absahnya jual beli harus ada pelaku akad yang diperhatikan. Yang kedua objek akad, yang ketiga lafaz. Yang pertama orang bahas amal akid. Adapun orang yang pelaku akad, fayan bagi litajri an la yu'ammilal majnun. Hendaknya pedagang tidak bermuamalah dengan orang gila. Ya, tidak boleh jual beli aja nu gelo. Bu, sah jual beli. Kan orang gila mana? Oh, hilang akal. Misal orang gila kerjanya nak acis 500 juta. Tiba-tiba, meser. Sabaraha ditaikeun hargana. Karena ya orang gila nu beunghar. Ya, orang gila. Gitu. Jadi yang pertama si akid, pihak yang non berakadnya, jangan orang gila. Yang kedua, jangan anak kecil. Tidak boleh senabu as-sabi'na la yu'amila. Anak kecil tidak boleh jual beli, tidak sah. Tapi biasanya tukang dagangnya suka jik tiba-tiba tukang dagang teh canak aja si mamah 10.000, padahal barang anu kuduna 1.000 diical 10.000 gitu. Tidak sah walaupun anaknya menyerahkan uang. Illa an yakuna qad adina lahul abu wala awila wasi, kecuali setelah diizinkan oleh orang tuanya. Jadi jual beli anak kecil itu sah kalau diperhatikan, dilihat dan diizinkan oleh orang tuanya. Jadi anak kecil, bu, lamun ibu ngawarung atau ibu jual beli anak kecil tidak sah kalau tanpa sepengetahuan orang tua, maka transaksinya rusak, batal. Anak kecil tahu apa tuh bu? Ya kayak siga kapukur pun anak nuju lebaran kan meser pesto tujuh meser pesto terang gitu.
aya nu dagang dipermainkeun pistol nu hargana 20.000 pedah lebaran jadi 50.000. Ada anak pun anaknya nyandakna 50.000 dikiri pemasihan. Langsung di sebenarnya 50.000 pasikeun sadayana. Tah dengar tos kan anak kecil tak ku abi teh nah langsung ku abi batakeun pa jual beli ieu sah. Karena tanpa sematuan orang tua dikeun artosna ieu weuhkeun di pistol. Gitu. Karena tidak sah jadi kasihan. Ini jual beli harus memperhatikan hukum itu. Gitu. Wala yu'amilu abdu ila an ya'lama annahu ma'dun lah. Dan seorang budak tidak boleh jual beli. Budak di sini teh hamba sahaya. Dia hamba saya tidak boleh jual beli kecuali dengan izin majikannya. Yang tiga, orang gila. Yang kedua, anak kecil. Ketiga, hamba sahaya. Ya. Jadi jual beli tidak sah jika dilakukan dengan orang ketiga. Jadi diperhatikan al-akid orang yang membelinya, yang berakadnya. Kenapa? Kenapa anak kecil tidak sah? Karena belum balik. Ya, masih belum balik. Yang kedua, lamun budak hamba saya kenapa tidak sah? Karena budak ada di atas tanggungan majikannya. Yang ketiga, orang gila sama orang gila pun bukan mukallaf karena terangkatnya hukum. Maka kata Nabi, rufi'al qalam, diangkat hukum kepada 3 orang. Pertama, anisobi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dewasa. Yang kedua, anil majnun hatta yakila, dari orang gila sampai dia sadar, sampai berakal lagi. Orang yang ketiga, orang yang tidur sampai bangun. Ya ketiga-tiganya rufi'al qalam, diangkat hukum, Bu. Jadi enggak sah. Jual beli keur nundutan, keur ngalindur, keur tidur tidak sah. Itu ya, Bu ya. Wa inna safi'i ada juga yang mengatakan muamalatul a'ma indana sahihah wa yasyubu wa sarahu wa inna salatasib. Sedangkan jual beli orang yang buta diperdebatkan. Dia lamun nolong kumaha jual beli diperdebatkan. Lamun nolongna apal artos bisa bisa meneliti uang, yang ngaraba uang, bisa tahu mana 100.000 mana 50.000, maka jual belinya sah menurut Imam Syafi'i. Tapi lamun orang butanya tidak tahu nilai uang, tidak tahu kumah kondisi barang, maka jual belinya tidak sah. Gitu Bu ya. Nu buta mah diperselisihkan, nu lolong mah. Karena tidak semua orang yang buta itu ya Bu tidak tahu uang, padahal orang buta geus seueur nu paham bisa. Dicapak ieu sabaraha ieu 100.000, terangin teh. Gitu kan. Nyampe ieu 50.000. Bayar rencangan nolong Bu buta bisa dipasien artos isa berapa 10.000 isa berapa tepat sekali nah dipastikan teh bahkan senan dulu pernah naik motor walaupun nolong kumaha carana cek abi teh tapi nabrak gitu nya ada kumaha ninggalna jalan bisa kena ku tongkat naik motor gitu kan. Itu jadi diperhatikan pertama pelakunya, subjek yang jual beli. Jadi kudu sah heula ya nu jual belina. Jadi lamun ibu mamaserkeun ka warung, nah eta mah tos jelas. Jang mamaserkeun tarasi ka warung. Anu disuruh anak kecil. Tapi si pihak warung sudah tahu bahwa ini disuruh oleh ibunya. Nah itu sah. Karena ada izin orang. Nah, selain dari ketidaksepakatan orang tua, selain dari yang tadi, yang tanpa sepakatan orang tua, maka jual beli tersebut adalah tidak sah. Yang kedua harus diperhatikan keabsahan itu dari pihak objek akad, objek transaksi itu.
Objekna nu dijual, objek barang yang dijual, objek transaksi barang yang dijual gitu. Ya objek nabu. Yang pertama, sudah tidak boleh menjual barang yang diharamkan. Nggak boleh. Karena barang yang diharamkan nggak boleh dijual beli. Itu objekna eta mah. Walaupun pelaku akadna udah dewasa, sama-sama ridho, tapi anu jualna haram nggak boleh, haram. Udah jual beli gogoknya, Ya pertama jual yang haram, jual beli yang haram, termasuk barang-barang yang Allah haramkan. Yang kedua jual beli anjing, nggak boleh di sini disebutkan anjing langsung, jual beli anjing, gitu. Jadi objeknya bu, jangan barang yang terlarang untuk dijual, gitu. Terus di dia wala yajuju bai al kalbi, tidak boleh menjual anjing, wala li'annahu najasul, karena anjing itu najasul ain. Anjing itu najis secara zat sendirinya, Bu. Jadi di orang kan aduh anu ngukut anjing teh seor Nabi, maka pintu rahmat akan tertutup. Beda sareng anjing anu ngajaga ternak, anjing penjaga pertanian itu boleh. Anjing penjaga ternak, anjing penjaga tani. Namun di luar ya. Cuma anjing lucu jadi di tanah. Iya, air liurnya. Terus tidak boleh menjual makhluk hidup. Patung makhluk hidup nggak boleh. Ya patung makhluk hidup naon? Yang patung makhluk hidupnya masih diperdebatkan. Ya. Jadi patung makhluk hidup itu bisa yang disembah, bisa jadi gitu ya bu ya. Patung yang disembah. Jadi itu dua pendapat. Upami secara mutlak mah semua menjual makhluk hidup, benda-benda yang mengundur unsur sama penciptaan dengan Allah, itu hukumnya haram. Itu sebagian orang siga foto nggak boleh, lukisan nggak boleh, katakan patung nggak boleh. Itu mah secara mutlak semua dia tidak bolehkan. Tapi kalau garis-garis moderat yang tidak bolehkan itu hanya sebatas yang ada ilat, yang ada alasan. Misalnya yang suka dipakai disembah gitu, itu nggak boleh. Ya seperti patung-patung yang suka disembah oleh orang lain. Di sini jadi pendapat. Tadi aya nu mengharamkan secara mutlak, aya anu nggak mengharamkan teh anu biasa itu nanti dina hukum lukisan dan hukum memahat patung kita bab nate. Ya bukan hukum. Eta arahan nate kepada para seniwati non? Seniwati. Pada para seniman kumaha hukum nate eta temku dibahas tuntas mengenai bab patung sareng. Jadi itu masih kene bab jual beli objek yang dijual. Ya, di sini ada penjelasan tidak boleh jual beli lukisan, jual beli patung yang dipahat. Bisi disakompet daunkan. Takutnya disakompet daunkan oleh sebagian orang sakompet daunkan teh. Di samaratakan. Naon teh? Disamaratakan. Sir. Tidak boleh wala yajuju surul masnu'ah minatin. Tadi wala yajuju bayama la yaqdiru ala taslimihi hasan wala sa'an. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan baik secara kenyataan maupun secara syariat.
Seperti di sini katoiri fil hawa, seperti menjual burung di langit. Boleh. Menjual burung di langit. Kan itu mah tidak sesuai dengan naon. Tidak ada burungna di langit kene gitu. Ya abi ngical japati. Mana japatina tuker ngapung kene engke lamun geus balik ka kandang soknya. Kan japati pos mah kitu, Bu. Japati pos mah tiasa diaburkeun di mana wae. Di Bali ka Bandung dugi japati pos mah. Japati pos mah di Bali. Karenjangan gaduh siji dua di japati pos. Karenjangan ngapungkeun japati pos di BEC. Dugi ka Cililin ka Bumina. Jadi terus nyerpis HP nyanak japati pos gitu rencangan teh. Nah, dengan latih alungkeun we ti BEC teh. Nu gaduhna masih kene di jalan macet naik mobil. Si japati geus dugi Cililin. Apung. Teu ngangge Google Map. Bayangkeun hebatna ciptaan Allah. Japati dulu kan para raja lamun ngirim surat ke japati pos. Dulu pajalan ti Tegal. Jadi aya lomba japati pos ti Tegal, ti Jawa ke Bandung. Tapi berhari-hari ti Tegal mah teu jam-jam. Oh gitu ngiuhan lah biasa we bola di dieu terus ka rest area heula kitu sami japati oge. Japati teh sareng jadi Ya. Tapi sampai ke tempat tujuan gitu. Eta hebatnya japati pos. Ya gitu, Bu. Tak mahal teh gara-gara sudah dilatih juga gitu. Nah, jadi ngebahas japati pos. Maksudnya mah menjual burung yang masih di udara gitu. Wah boleh. Iya abi ngical japati pos mana japatina? Masih kena ngapung nggak boleh. Ngapung kene gitu kan. Itu jual beli yang objek yang dijual. Terus contoh lain seperti menjual budak yang kabur, budak hamba sahaya yang kabur sana. Terus menjual barang yang tergadaikan, tidak boleh. Dan lain sebagainya. Jadi objek nanti segala sesuatu yang masih ada unsur goror, Bu. Kata Nabi nah Rasulullah salam an bai'il hasoh wa bai'il goror. Rasulullah melarang jual beli yang di sana ada unsur hasoh, melempar kerikil, dan unsur goror, unsur ketidakjelasan. Rasulullah melarang. Melempar kerikil itu menjual barang yang meuri ucing dina karung, babaledogan gitu. Tingali gitu kan? Abi masyar cau, tingali kebona. Cigana sekian kiloan. Di artosan, tangga boleh teh. Diurang ijon seueur pisan. Gak boleh. Ucing dalam karung. Karena di dalamnya ada unsur babaledogan dan goror, unsur tidak jelas. Bu, ijonnya tanya namina teh. Tingali si eta pentil kene. Oh, sekian kilo, enggak boleh. Kira-kira gitu. Nabi pernah melarang ketika babnya bab anggur, kata Nabi enggak boleh cenah. Hatta sehingga anggur itu menjadi hitam. Tidak boleh membeli biji sampai si bijinya sudah kelihatan buahnya. Nggak boleh. Nu paling aman mah di kilo wae nama. Tadi orang itu sistem ijon. Di sana ada unsur goror, ketidakjelasan. Sampai jika menjual barang yang belum dimiliki itu nggak boleh. Menjual barang can aya geuning. Ningali barang batur dina HP jual ke urang teh. Urang teh can apa barangna kumaha? Itu tidak boleh. Karena ada unsur goror. Banyak pisan Bu enak teh. Kamu zaman online sih kaki. Ini pada intina Rasulullah melarang yang di dalamnya ada unsur ketidakjelasan alias goror. Bahasa agama nama anbai'il goror. Itu dilihat dari naon Bu? Dari objek yang dijual. Yang ngical mah nu aya we entong anu teu aya anu can aya entong dijual. Seperti meuli ucing dina karung. Jual beli ngawis dina HP pas ditinggal nu aslina butut tangga boleh eta teh.
tidak sesuai gitu. Nah, online teh karena itu matak online mah duh kudu apa adanya teh eta pidosalna seueur pisan dina bab online teh. Naon teh? Henteu atuh, kan dijolimi urang teh. Nganu membeli, nu menjual kudu leres transparan. Kudu terbuka. Kan seorang Nabi al-bai'ani bil khiyar. Jual beli itu dengan cara khiyar, memilih. Bisa melanjutkan transaksi, bisa membatalkan transaksi. Malam yatafarraqo, selama belum berpisah, kata Nabi gitu. Jadi selama belum berpisah jual besok. Gitu kan? Fa'in sodako, lamun nu ngajualna jujur. Gitu kan? Jujur, kudu nu ngajualna bayyana, yang menjualnya terbuka. Burika fi bai'ihima, Allah akan memberkahi dalam kedua jual beli mereka. Jadi pahala yang besar. Tapi lamun nu ngajualna cenah kadzaba, ngebohong, wakatama dan menyembunyikan yang di dalamna, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut barokahnya. Jadi lamun jual beli teh kudu terbuka. Ya lamun nipu nyumput-nyumput barang cek Nabi laisa minna itu bukan umat kami man ghasyana, orang yang menipu. Jadi Nabi pernah ada sebuah penjual korma di luhur anu sarai di handap anu barutut. Ku Nabi dikitu dikodok ka handap. Kenapa kamu menyimpan yang bagus saja di atas sedangkan yang jelek kamu simpan di bawah? Ku Nabi dimarahi. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami gitu. Nya siga di Ciwidey ayanya sebagian oknum luhur soberi dan harap teh kardus we unggul. Aya nu kitu. Sugan teh dua baris kanal-kanal terus kardus we sabaraha hiji gitu kan. Aya nu kitu ya. Nah, hati-hati eta teh termasuk ghus al-ghisyu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Jadi dari objeknya kudu harus jual nanti entong ada unsur penipuan. Ya gitu ya Bu. Yang ketiga dari lafad akad. Lafad akad. Jadi kedua aya lafad akad. Wal ijab wal qabul, yaitu ijab sareng qabul. Kudu aya ijab sareng qabul. Bila yang kedua, tapi kumaha cenah bila yang kedua pertama ada, walaupun sudah ijab qabul, bila yang salah. Bila udah ijab qabul tapi yang pertama yang keduanya dilabrak, maka tetap ijab qabulnya tidak sah. Jadi tadi nu kahiji kan harus lihat pelakunya, yang kedua objek. Nu kadua rusak, ijab qabul ada, berarti tidak sah. Jadi harus ada tiganya. Ijab qabul teh bisa langsung saya jual, saya beli, gitu kan? Ya nyanggakeun barangna ditampi artosna, itu kalau jual beli yang afdol ya. Tapi ada juga yang saya beli, nu ngajual teh masihkeun gitu kan? Teh itu termasuk jual, termasuk ijab qabul. Walaupun anu ngajualna teu nyarios. Mang meser masihkeun artosna pecanak tah eta teh walaupun teu ditampi artosna eta sudah termasuk ijab. Jadi ijab qabul teh ada dengan kata-kata, ada dengan perbuatan gitu ya. Tapi yang afdol itu diiringi dengan perkataan. Tapi kalau tidak ada perkataan pun ya, karena prinsipnya di surat An-Nisa ayat 29 naon? La taqulu amwalakum bainakum bil batil, dilarang memakan harta dengan cara batil. Ila antakuna tijaratan antarodin minkum, kecuali jual beli yang saling ridho sama ridho. Kan aya nu sistemna teh nyarios canak barang pasikeun atos eta teh sama-sama saling ridho, maka ijab qabulnya dengan perbuatan itu sah. Ya. Aya oge nu kieu datang makan heula terus dibayar di belakang. Terus beres makan baru
Nah, eta teh termasuk ijab qabul yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Selama antarodin, selama ridho sama ridho, maka ijab qabul dengan perbuatan itu hukumnya sah. Ya, kecuali lamun ngambil barang tapi nu ngajual teu apaleun. Gitu. Kayak tiba-tiba nyarios we geus sabaraha hari. Kemari ku urang barang yeuh. Nah gitu. Maka itu dipertanyakan. Jika barangnya tidak berharga, maka jual belinya sah. Tapi jika barangnya berharga, maka jual belinya rusak. Harus diulangi akad jual belinya atau ijab kabulnya. Jadi yang diperhatikan yang pertama dari keabsahan. Ini baru keabsahan ya Bu. Ya, yang diperhatikan pertama naona pelaku akadna, pelaku transaksi. Yang membelinya harus yang berakal, orang dewasa, ya, bukan orang gila dan anak kecil. Yang kedua, objek yang dijual belikan, nggak boleh barang yang haram atau barang yang dilarang. Yang ketiga, yang diperhatikan lafaz ijab kabulnya, kudu ada ijab. Non ijab teh? Ijab teh naon Bu? Ijab qabul, ya, ucapan jawab dan serah terima, nah gitu. Itu baru keabsahan dalam jual beli. Masih banyak pilar-pilar yang lain. Ada 3 lagi pilarnya. Dan di sini disebutkan baru pilar pertama keabsahan. Kayak yang kedua pilar keadilan. Yang ketiga pilar apa? Keempat pilar apa? Oke, dilanjutkan minggu depan karena jam cukup waktunya ya. Ya terus jam sakit. Pas parem lampu. Karek nomor hiji ya, karena nomor hiji paling penting Bu, kudu absah heula. Lamun jual beli teu absah berarti rusak. Karena seueur anu jual belina tidak absah karena tidak memperhatikan yang 3 tadi. Ya, dari ketiga itu ada pertanyaan bagi ibu-ibu yang suka jual dan beli. So, naon bab jual beli anu bae taroskeun kumaha Bu? Kalau misalnya kan jual beli kadang ada ibu-ibu yang maksa. Ini tambahin masukin terus yang jualnya kadang enggak itu mahal gini-gini udah pergi. Dosa itu mencuri. Tidak halal. Nah, ibu-ibu gitunya. Mang, meser sabaraha kangkung? 2.000. Mang 1.000 we nya canak we. Ya artosna wih, nah boleh. Atau aya 1.000-nya Mang. Nya sok 1.000 bersih Mang teh gitu. Terus, ieu Mang bonusnya bontengnya 2. Ah, anu gitu kan. Maka si Mang anu gitu. Habis sering lihat gitu lah menuju di pasar gitu kan. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu. Irausan lah. Ya gitu kan. Maka ibu ini berdosa. Ya, si Mang teh gelo si eta. Itu jurhat teh kan tidak, si Mang enggak mau mengeluapkannya, jurhat teh ngageretesnya. Si buat. Lawan ibu dihakan ke saya gitu kan. Ibu entok gitu loh. Uyuhan atuh angguran malah leuwihan. Anu kitu nya. Ieu nyobaan anggur. Mang sabaran anggur? Jeung nyobiannya Mang ya, mesti terus CF 5 nyobian. Ya. Sabaraha Mang? 25 sakilo. 25 juga di 10.000 Mang terjadi. Angkat. Eta dosa. Lamun geus nyobaan eta kudu meuli walaupun di saparapat. Kudu meser geus cobaan. Nya Mang ieu sabaraha buah, ari buah sabaraha? Cing cobian buah nyobaan. Ari ieu Mang sabaraha jeruk, cobaan jeruk. Kabeh dicobaan meuli teu jadi. Nah gitunya. Eta dosa. Lamun geus cobaan kudu meser. Lamun ibu geus niat moal meser entong nyobaan. Bahaya tah. Itu bisa membuat yang menjual sakit hati, Ibu. Jadi penjual 10.000 gitu. Tadi dikira tadi Bu mikira. Tah eta dosana penjual. Jadi kan dosa itu ada dosa dari pihak penjual, ada dosa dari pihak pembeli. Matak nu cek Nabi naon matak aya Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin teh. Gitu itu kebiasaan dulu Bu, kebiasaan kaum Nabi Syuaib, kaum Madian. Ya kayak di bab tafsir ayat kisah tentang Ashabul Madian, orang-orang yang curang dalam jual belinya. Gitu Bu.
Jadi upami meser naon wae ibu kudu ningali burawut muka nu ngajual ridho henteu. Lamun teu ridho entong bejaan. Ya. Mau paksa we ambil. Mang atunya mang. Si mang teh nya sok atuh lah. Da si mang teh teu tiasa ibu. Atuh ibu-ibu biasa nama. Ya walaupun beda syarat tuh kayak mang atuh mang. Wah, cerewet. Si ibu-ibu. Ya. Jadi omat Bu. Kumaha? Apakah ijab kabul itu sama dengan DP? Misalnya saya DP dulu jual mobil misalnya Pak ya. Saya DP dulu 500.000 gimana? Apakah sama dengan itu ijab kabul? Bukan, ijab kabul mah jadi lafaz yang diucapkan ketika serah terima barang yang diberikan. Mau aya DP mau tidak ada DP. Kalau DP itu cuman alamat ciri bahwa barang ini sudah jadi milik kita, tidak boleh ditawar atau dibeli oleh orang lain. Itu DP mah beda. Jadi lamun ijab kabul mah lafadzna nawana tanda bahwa kita sudah serah terima. Lamun di urang terus gunting pita itu geus jadi barang urang. Ijab kabul. Amun DP mah itu cuman pamanyer gitu kan. Tanda jadi bahwa orang ini sudah kita beli. Karena kan ayat hadis la yabi badukum ala bai akhihi. Tidak boleh seseorang membeli barang yang sudah di atas pembelian saudaranya. Wow, itu kan aya nu kieu. Sabarang dirinya menjual kasih itu 2 juta, ku saya dibeli 3 juta, geus duitan acan. Karek DP geus batakeun we lah, ku saya diduitan gitu kan. Tah enggak boleh kata Nabi membeli barang yang sudah di DP-an atau ada dalam akad dengan orang lain, nggak boleh. Kudu beres lah itu urusannya itu baru bo jebares beres itu sakieu ku abi beres sakieunya itu batalkeun boleh. Tah DP teh sebenarnya tanda jadi ngaran teu diusik kuno sanes gitu. Kalau ada DP hangus tadi Ah, itu dosa DP hangus. Ya, jadi eta mah sesuai dengan ibu kumaha. Ibuna ridho teh lamun hangus lamun ieu lamun teu kabayarnya sebulan deui DP hangus 20 juta. Alah sia. Nah gitu. Tapi kalau udah perjanjian gitu. Ya, orang kumaha ridho teu nya status Islam enggak boleh ada yang merugikan salah satu pihak Islam. Gitu. Dina Islam enggak boleh yang merugikan salah satu pihak, harus sama-sama ridho. Gitu. Tapi di urang aya nu kasus siga kitu. Siga abi meser nya. Abi jual beli aya nu kitu Bu abi oge. Tapi coba teh sabaraha cak kitu. Ku abi DP-an coba teh gitu. Pak Ustad tapi lamun telat hangus 20%. Alah ya 20%. Abi gitu. Tapi abi mah yakin. Abi mau telat coba teh gitu. Ku abi bayar we. Cek anjeunna lamun sabulan teh dibayar DP nang ku abi 2 minggu dilunasan gitu. Nah, karena kita yakin kita mampu untuk melunasi. Nah, tapi lamun urang ragu terus tiba-tiba urang menjadi rugi, nah itu yang Islam kanter. Tidak boleh sampai urang mengalami hal demikian karena itu jual belinya menjadi rusak. Mata kudu jelas akadna, Bu ya. Contoh seperti kieu kamari kan mengalami bade nikahkeun pun anak pas DP gedung, pas DP rias pengantin. Pas DP naon? Gedung. Oh, gedung DP. Tapi alhamdulillah waktu DP gedung 100% dikembalikan gitu kan. Mungkin dia paham juga mengenai pandemi syariat Islam ya. Tapi kalau untuk rias pengantin enggak dikembalikan. Ya, jadi kalau gini ya, Bu. Kalau DP terus tinggal dikembalikan seluruhnya kita rugi, itu dosa. Tapi kalau gini, dikalkulasi, saya ini udah beli ini sekian. Maka gimana baiknya, karena kan ini bukan kehendak kita. Nah, itu ada keihsanan, kebaikan dari pihak yang membeli. Sudah welah tanggung gentosan tos ka itu ka dieu. Ada gentosan. Jadi tapi harus tetap ada pengembalian. Lampun adik itu sami, tos sewa gedung, tos sewa rias. Pas apek teh corona cek abdi oge nya entong nikah, tong buru-buru, tong nyewa gedung, cak abdi teh tong apa itu gitu. Terus disewa gedung, terus sewa catering itu kan.
tos sewa naon deui rias akhirna naon cek abi teh cek tos we pending nikahna nggak mau masih akad heula atuh kitu mah akad heula nikahna April resepsina kamari bulan naon karek kamari resepsi teh sasi terus hamil seberapa bulan karek resepsi kan aneh urang kayak gitu tah eta mah berarti si pihak gedung si pihak rias teh alim dengan ngawihkeun tapi tetap dia akan melaksanakan resepsi itu kapanpun waktunya longgar. Nah tapi lamun tadi kasusna tadi terjantan dilaksanakan, maka nanti harusnya pihak yang rias mengembalikan uangnya, gitu. Tapi kalau ada dari pihak syariah itu keluar dana dari proses sebelum pernikahan itu, maka si pihak yang membeli jasa itu harus ada ihsan, kebaikan kepada pihaknya, ganti eta we bu ganti ongkos kayak itu ungkang ingki kayak itu kan dia. Nah ieu teh kadang-kadang lamun tepam duanana jadi we duana ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Mata kudu jelas akad di awal teh gitu bu. Akadnya di awal harus jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bu? Ya kalau nggak ada nanti minggu depan masih ini bab jual beli tentang pilar-pilar jual beli. Insya Allah kita lanjutkan nanti terbuka sehari-hari kita suka jual beli pasti nabunya. Jangan sampai ada yang dirugikan, jangan sampai ada yang merugikan orang lain. Gitu ya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.